Pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB membuat transaksi tunai face-to-face terkendala. Saat ini, orang cenderung menghindari transaksi yang memungkinkan terjadinya kontak fisik. Dalam kondisi seperti ini, digital payment menjadi solusi. Hal ini disampaikan oleh Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam video conference dengan wartawan di Jakarta pada tanggal 30 April 2020. Kita lihat bahwa sebetulnya dengan adanya COVID ini menimbulkan adanya perubahan behavior gitu ya dalam kita melakukan interaksi, dan ini terjadi di kita aja, bincang-bincang medianya aja sekarang secara virtual gitu ya. Kita bergeser tidak lagi melakukan interaksi secara fisik gitu ya. Kita mengurangi intensitas pertemuan fisik dan tatap muka. Dan tetapi juga ini membawa konsekuensi juga di sistem pembayaran. Jadi juga meminimalkan kontak fisik untuk melakukan transaksi. Nah, kalau hal ini terjadi, apa yang pas misalnya? Sistem pembayaran yang bagaimana yang pas untuk mengakomodir kebutuhan ini. Jadi artinya ada kebutuhan dari masyarakat yang tidak atau karena kebijakan ya yang PSBB sehingga tidak ada pertemuan fisik. Lalu juga karena infonya macam-macam, nanti ini ada menular dengan kontak fisik, dengan uang segala macam, maka digital payment ini merupakan solusi, salah satu solusi yang bisa dipakai untuk mendukung pola transaksi yang berubah. Nah, BI tentunya mendorong transaksi non tunai. Sejak lama kita melakukan itu dan kita terus melakukan itu, transaksi utamanya yang contactless, dan saya selalu mengambil ini tagline kita melihat bahwa transaksi non tunai ini, digital payment ini bisa cemumuah gitu ya. Nah, apa itu cemumuah? Cemumuah itu artinya sistem pembayaran atau mekanisme pembayaran yang seperti ini bisa dia lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih aman, dan lebih handal gitu ya. Kalau dibandingkan dengan menggunakan kartu atau menggunakan uang gitu. Karena tidak ada kontak fisik antara si pembeli dengan penjual. Kalau kita pakai kartu, kita masih kartu digesek, kita harus memberikan kartu kita kepada merchant-nya menggesek di edisi gitu. Kalau pakai PIN masih pencet-pencet edisinya, kalau pakai tanda tangan masih tanda tangan, bolpennya nggak tahu udah pindah berapa kali gitu ya. Ada saya lihat di supermarket tuh saking takutnya gitu bolpennya dibersihin gitu ya, lalu udah pakai sarung tangan bolpennya dibersihin, bawa bolpen sendiri segala macam. Nah, ini digital payment ini salah satu solusi. Nah, selain itu kita lihat bahwa digital payment juga membantu persiapan kita ke new normal dari pola transaksi pembayaran ke depan. Kenapa kita katakan new normal? Karena kita tahu bahwa saat ini yang sering kita katakan pada saat saya bicara mengenai blueprint SPI 2025, kita mengatakan bahwa ada 3 hal yang akan mengubah cara kita bertransaksi. Yang pertama adalah karena new technology ya, IoT, lalu robotika, machine learning, artificial intelligence dan sebagainya, termasuk juga kris di sini dan digital payment. New teknologi itu salah satu faktor. Yang kedua adalah solusi inovatif ya. Kita lihat digital payment kris merupakan solusi inovatif. Karena apa? Ini meng-create customer experience ya. Begitu customer mendapatkan experience baru, maka dia akan addicted dan akan get used to gitu ya, terbiasa dengan menggunakan cara itu. Mungkin Bapak Ibu dulu nggak terbiasa menggunakan UE, uang elektronik, dan tidak terbiasa menggunakan kris ya, semua pakai cash. Tapi once kita pakai kris, once kita pakai UE, itu akan terbiasa, dan experience itu yang kita rasakan itu akan mengubah behavior kita dan akan memberikan a new model bisnis ya.